Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jaida, putus asa memang merupakan salah satu kondisi yang bisa saja dialami oleh siapapun di dunia ini. Namun ketahuilah bahwa putus asa sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri. Dengan kata lain, sebenarnya kita dapat menghilangkan putus asa dari dalam diri kita. Kuncinya pun sederhana, yaitu dengan cara selalu berusaha dan berdoa kepada Allah, entah sesulit atau serumit apapun masalah yang sedang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang-orang yang mengalami putus asa pasti disebabkan oleh dua hal pokok di bawah ini. Yang pertama, ketika ia ditimpa musibah dalam hal dunia seperti sakit, gagal dalam pekerjaan, dan berbagai cobaan lainnya yang tak lain merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Yang kedua, ketika ia terjerumus ke dalam dosa-dosa yang membinasakan. Artinya, ia sudah terbiasa melakukan maksiat yang di luar batas sehingga menimbulkan anggapan bahwa dosanya akan sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebagaimana kita tahu bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam yang Maha Pengampun. Sebesar atau seberat apapun dosa kita, selama kita mau berusaha bertaubat dengan sebenar-benarnya atau taubat nasuha, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Itulah kedua hal pokok yang seringkali dialami kebanyakan orang, sehingga mereka mengalami putus asa. Padahal apabila kita tahu bahwa sebenarnya putus asa tersebut dilarang di dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan sikap putus asa justru akan menimbulkan bahaya apabila dibiarkan terus-menerus tumbuh di dalam diri seseorang. Seperti firman Allah Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah melarang kita untuk berputus asa, di mana sesungguhnya putus asa itu hanya ada bagi orang-orang yang sesat. Jadi, sebagai orang yang beriman, harusnya kita tidaklah berputus asa, karena kita bukan termasuk orang-orang yang tersesat selama masih mengaku Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut 3 bahaya putus asa dalam Islam di dunia, terlebih berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, lupa terhadap kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya putus asa yang pertama ialah membuat kita lupa terhadap kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Hal ini sebagaimana tersirat dari makna salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa. Quran Surat Ar-Rum ayat 36. Dari ayat tersebut dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwa sikap putus asa membuat kita lupa kepada kebaikan yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di saat kita senang dan di saat kita tertimpa musibah. Kita menjadi lupa terhadap kebaikan tersebut karena tertutupi oleh sikap putus asa. Dalam Islam, istilah lupa kebaikan atau nikmat biasanya disebut dengan kufur nikmat. Yang kedua, rugi dunia dan akhirat. Bahaya putus asa yang kedua adalah menjadikan kita termasuk orang-orang yang merugi, baik di dunia maupun di akhirat.
Hal ini sebagaimana tercantum dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya, "Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika ia memperoleh kebaikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan akhirat, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata." Quran Surat Al-Hajj ayat 11. Dari ayat tersebut jelas dikatakan bahwa orang yang ditimpa musibah dan berpaling ke belakang, maka ia akan rugi di dunia dan akhirat, yang mana kerugian itu adalah kerugian yang nyata. Sebagaimana dapat kita maknai bahwa orang yang ditimpa musibah dan berpaling ke belakang berarti menandakan kalau ia adalah orang yang putus asa karena justru semakin lupa kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sama derajatnya dengan kaum kafir. Bahaya putus asa yang ketiga adalah menjadikan kita memiliki derajat yang sama dengan kaum kafir. Hal ini sebagaimana tercantum dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. "Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafir." Quran Surat Yusuf ayat 87. Ayat tersebut merupakan cerita Nabi Yakub alaihi salam yang mewasiatkan kepada anak-anaknya ketika sedang ikhtiar atau berusaha. Dan dari ayat tersebut kita dapat mengambil ibarah atau pelajaran bahwa saat kita berusaha terhadap segala sesuatu, maka janganlah berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keputusasaan itu hanyalah milik orang kafir. Sehingga apabila kita berputus asa, maka kita sebanding dengan orang-orang kafir. Demikian ketiga bahaya apabila kita berputus asa di dunia. Terlebih berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta. Nauzubillah min zalik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.